Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Izinkan ulun Nur Tajali untuk mereview sebuah buku yang berjudul Indahnya Salat Berjamaah agar hidup semakin mudah dan penuh berkah. Penulis dari buku ini adalah Fathul Anas. Adapun dalam buku ini berisi dari kata pengantar, daftar isi pendahuluan. Bab 1, indahnya salat berjamaah. Bab yang kedua, keutamaan salat berjamaah. Bab yang ketiga, fikih salat berjamaah. Bab yang keempat, agar rajin salat berjamaah. Dan bab yang kelima, kisah para pengamal salat berjamaah. Di bab 1, indahnya salat berjamaah. Banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dalam salat berjamaah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya. Akan sangat rugi jika kita tidak memaksimalkannya. Selama ini kita mungkin saja terbelenggu oleh kemalasan yang mengendap sehingga kita enggan mengikuti salat berjamaah. Atau mungkin saja hati kita dalam keadaan mati sehingga sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Qalbu Bainal Hayati wal Maut, hati yang mati tidak akan mengenal Allah, tidak menyembahnya, tidak mencintainya, dan tidak menyenanginya. Ia hanya mengikuti kesenangan nafsunya meskipun menerima murka Allah. Ia tidak peduli dengan murka ataupun ridhonya. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kita diperintah salat berjamaah? Sebagian dari kita kadang mungkin bertanya-tanya, mengapa kita diperintahkan untuk salat berjamaah? Pertanyaan ini merupakan persoalan yang cukup berat, sebab hanya Allah lah yang mampu menjawab secara pasti. Manusia hanya bisa memperkirakan dan berusaha menggali tujuan dari setiap ibadah. Para ulama terdahulu telah berijtihad dan berkesimpulan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan atau dalam bahasa usul fiqh disebut sebagai maqasid asy-syariah. Maqasid syariah ini merupakan bagian dari falsafah tasyri', yaitu falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan hukum Islam dan memelihara hukum Islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut menurut ulama usul fiqh antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dari uraian di atas jelaslah bahwa salat berjamaah merupakan sarana efektif untuk memelihara agama, jiwa, dan keturunan. Maka sangatlah tepat jika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ada 27 manfaat salat berjamaah. Yang pertama, memenuhi seruan muadzin. Yang kedua, bersegera kepada berjamaah di awal waktu. Yang ketiga, pergi ke masjid dengan niat berjamaah. 4, masuk ke dalam masjid sambil berdoa. 5, salat tahiyatul masjid. 6, menanti berjamaah. Yang ke-7, menerima salawat malaikat dan istighfar mereka. Yang ke-8, menerima kesaksian malaikat. Yang ke-9, menjawab ucapan iqamat. Yang ke-10, memperoleh kesejahteraan sebab syaitan lari ketika iqamat dikumandangkan. Yang ke-11,
duduk di masjid menanti takbir imam maupun masuk ke dalam solat untuk mengikuti imam. Yang ke-12, dapat bertakbiratul ihram bersama imam. Yang ke-13, meluruskan shaf dan mengisi shaf yang renggang. Yang ke-14, menjawab ucapan imam dikala imam membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah. Yang ke-15, terpelihara dari kelupaan yang lazim terjadi dan mengingatkan imam apabila ia lupa. Yang ke-16, dapat sholat dengan khusyuk dan jauh dari lalai. Yang ke-17, membaguskan keadaan. Yang ke-18, diselubungi para malaikat. Yang ke-19, membiasakan diri mentajwidkan qiraah, mempelajari rukun-rukun sholat dan lainnya dengan praktek. Yang ke-20, melahirkan syiar keagungan Islam. Ke-21, mematahkan tipu daya syaitan dengan jalan berkumpul untuk beribadah, tolong-menolong untuk mengerjakan ketaatan dan menghilangkan kemalasan. Ke-22, terhindar dari sifat nifak, munafik dan dari buruk sangka. Yang ke-23, menjawab salam imam. Ke-24, mengambil manfaat dengan jalan berkumpul untuk berdoa, berzikir dan memperoleh berkah orang-orang yang sempurna oleh orang-orang yang kurang sempurna. Ke-25, menghidupkan sendi-sendi ukhuwah atau persaudaraan antara para tetangga, dapat saling melihat sesama kawan pada waktu berkumpul untuk sholat. Ke-26, mendengarkan bacaan imam jika bacaannya zahar. Yang ke-27, bertakmin atau mengucapkan amin jika bacaan imam zahar. Belajar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang luhur. Beliau adalah contoh teladan umat dalam segala hal. Beliau adalah orang yang dermawan, lembut, tegas, penyayang, rajin beribadah. Dan segala perangai baik melekat padanya. Para ulama mengibaratkan beliau laksana bulan purnama lantaran keagungannya. Walau demikian, Rasulullah adalah manusia biasa yang tak luput dari duka. Kadangkala Rasulullah menangis seperti umatnya. Ketika menjadi imam, Rasulullah SAW akan memendekkan bacaan dan meringankan sholatnya. Tetapi ketika sholat sendiri, ia akan memanjangkannya. Rasulullah SAW suka sholat berlama-lama sepanjang malam hingga kedua kakinya bengkak. Apabila cuaca dingin, Rasulullah SAW menyegerakan sholat. Sedangkan apabila cuaca panas, Rasulullah SAW menangguhkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuki bab yang kedua, keutamaan salat berjamaah. Ditinjau dari segi agama, sungguh beruntung orang yang mau melaksanakan salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang berlipat ganda dan ampunan yang luas. Langkah kakinya senantiasa dicatat sebagai amal kebaikan. Ia pun akan memperoleh kedudukan mulia di sisinya. Perhatikanlah dalil-dalil di bawah ini dengan seksama. Niscaya akan kita temukan keutamaan sholat berjamaah yang begitu mengagumkan. Barang siapa hatinya terpaut di masjid, termasuk rajin menunaikan sholat berjamaah di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ditinjau dari segi psikologis, selain jaminan Allah terhadap mereka yang mau melaksanakan sholat berjamaah, sesungguhnya di balik semua perintah Allah itu terkandung manfaat yang besar terhadap kejiwaan manusia. Orang-orang yang sering melaksanakan sholat berjamaah dan sering berjumpa satu sama lain, saling menyapa akan tercipta keakraban di antara mereka. Lambat laun satu sama lain bisa saling muhasabah, sehingga mereka yang awalnya kehilangan semangat hidup akan tergugah kembali. Motivasi inilah yang memberi peran penting dalam kehidupan. Keberhasilan hidup sangat ditentukan oleh motivasi. Begitu juga dengan cita-cita atau tujuan hidup ini hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat. Tanpa motivasi apapun, sulit sekali kita menggapai apa yang kita cita-citakan. Ditinjau dari segi medis,
telah terjadi rahasia umum. Telah menjadi rahasia umum bahwa sholat membawa dampak positif bagi kesehatan. Setiap gerakannya mempunyai fungsi positif bagi tubuh manusia, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Semua mempunyai peran yang penting dalam membentuk tubuh yang sehat. Ditinjau dari segi sosiologis, jika kita mau benar-benar merenungi, sesungguhnya terdapat banyak manfaat dalam sholat berjamaah bagi kehidupan sosial kita. Dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kepala keluarga atau ayah yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, lalu ia mengajak anak dan istrinya pergi bersama-sama ke masjid, sungguh ia akan tercipta keindahan dan keharmonisan keluarga. Keindahan dan keharmonisan adalah salah satu tangga menuju keluarga yang sakinah. Keluarga model ini merupakan idaman bagi semua orang, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk, ikhwan fillah rahimakumullah, kita masuki bab yang ketiga, yaitu fikih sholat berjamaah. Dasar perintah sholat berjamaah dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak teks yang memerintahkan sholat berjamaah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hukum salat berjamaah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat berjamaah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Bajuri ala Ibni Qasim, di antara mereka ada yang menghukumi fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad dan sunnah kifayah. Salat berjamaah di masjid. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya di manakah seharusnya salat berjamaah didirikan. Para ulama sepakat bahwa salat berjamaah hendaklah didirikan di masjid. Hal ini karena hadis-hadis yang mengandung perintah salat berjamaah mengisyaratkan tempatnya di masjid. Sebagaimana dalam hadis di bawah ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Bani Salimah ingin pindah ke dekat masjid, sedangkan tempat tersebut kosong. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di pemukiman kalian, karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Mereka mengatakan, tidak ada yang menggembirakan kami bila kami berpindah. Hadis riwayat Muslim. Yang sholat berjamaah di rumah. Lalu bagaimana dengan mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di rumah? Pada dasarnya orang yang rumahnya dekat masjid dan mendengar seruan azan, maka berjamaahlah di masjid. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa dari tetangga-tetangga masjid mendengar seruan azan, lalu ia tidak memenuhinya, sedangkan ia pun sedang tidak ada uzur, maka tak ada sholat baginya. Akan tetapi bila ada uzur atau tidak berjamaah di masjid, maka hendaklah berjamaah di rumah. Adapun uzur yang membolehkan seseorang tidak menghadiri sholat berjamaah di antaranya sebagai berikut: orang-orang yang sakit, orang-orang yang sangat perlu melaksanakan hajatnya, seperti sangat kelaparan, perlu makan terlebih dahulu. Orang-orang yang takut akan adanya gangguan terhadap keselamatan dirinya, keluarganya, ataupun hartanya, atau sedang dalam kondisi sangat mengantuk karena gangguan hujan yang lebat, berlumpur, angin keras, dan gelap gulita. Adab-adab sholat berjamaah. Ketika pergi ke masjid, hendaknya berjalan dengan sikap tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju tempat sholat, dan kalian harus bersikap tenang dan sopan, dan jangan terburu-buru. Maka bagian sholat apa yang kalian dapati, lakukanlah, dan bagian apa yang ketinggalan, sempurnakanlah. Kita masuki bab yang keempat, agar rajin sholat berjamaah. Awali dengan kesenangan hati. Mengawali diri untuk sholat berjamaah memang sungguh sulit. Langkah kaki terasa berat, badan terasa malas, hati terasa segan, seolah ada beban yang menindih kaki. Belum lagi jika
Belum lagi jika suasana hujan melanda, sungguh menambah rasa malas. Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki kiat khusus untuk melawan rasa malas tersebut. Salah satunya adalah dengan berusaha menciptakan rasa senang dalam mendirikan sholat berjamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di bab kelima ada kisah para pengamal sholat berjamaah. Kisah sukses pengusaha material. Hidup sukses tentu saja tidak datang secara tiba-tiba. Semua butuh proses dan butuh waktu. Hanya orang-orang yang bekerja keras, disiplin, mampu memanfaatkan waktu dengan baik yang akan menuai kesuksesan. Selanjutnya, kesuksesan akan bermakna dan berkah manakala diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Potret seorang muslim yang sukses dan taat beribadah itulah yang melekat dalam pribadi Pak Mustafa, bukan nama sebenarnya. Seorang pengusaha yang mempunyai toko material. Tokonya terbilang besar dengan 5 karyawan. Setiap hari banyak pembeli datang berduyun-duyun sehingga toko itu kian ramai. Omset yang dihasilkan terbilang besar. Terbukti Pak Mustafa dapat membeli mobil dan menunaikan ibadah umrah pada tahun 2010 kemarin. Beliau juga mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah taruna. Selain itu, rumah yang beliau tempati terbilang besar dan mewah. Kesuksesan Pak Mustafa tentu tidak datang dengan tiba-tiba. Banyak suka dan duka yang beliau rasakan sebelumnya. Pernah pula suatu hari beliau ditipu orang. Niat awal Pak Mustafa adalah ingin membantu orang tersebut untuk merintis bisnis. Namun, setelah orang tersebut dipinjami uang, ia malah kabur dan tidak mengembalikan uang kepada Pak Mustafa. Semenjak kejadian tersebut, Pak Mustafa hanya bisa pasrah dan ikhlas. Ia yakin pasti Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Pak Mustafa pun tetap bekerja keras dan terus mengembangkan bisnisnya. Ia tidak menyerah dan tidak putus asa. Ia juga tidak kehilangan semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Pak Mustafa terkenal sebagai orang yang rajin sholat berjamaah, terutama untuk sholat isya dan subuh. Beliau hampir tidak pernah absen. Beliau pun tidak segan memandangkan adzan pada waktu subuh menjelang. Kesadaran berjamaah Pak Mustafa lahir dari refleksi beliau atas masa lalu. Kata beliau, ketika SMA beliau termasuk anak yang nakal. Beliau tidak pernah belajar agama. Kesehariannya digunakan untuk bergadang bersama teman-temannya. Tak terbersit sedikit pun untuk melakukan ibadah atau hal-hal yang bermanfaat. Sampai suatu hari beliau melihat orang yang meninggal dunia. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah untuknya. Beliau akhirnya bertaubat dan mulai tekun belajar tentang Islam. Bagi Pak Mustafa, sholat berjamaah merupakan sarana untuk melatih kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Etos inilah yang beliau terapkan ketika berbisnis. Hasilnya, beliau sukses menjalankan bisnis materialnya. Beliau sungguh bersyukur karena sholat berjamaah yang beliau lakukan bisa menjadi jalan bagi kesuksesan berbisnis. Indahnya sholat berjamaah agar hidup semakin mudah dan berkah. Sholat berjamaah tidak hanya lebih baik daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Lebih dari itu, rahasia dan manfaat sholat berjamaah ternyata begitu besar dan dahsyat. Pernah suatu kali Rasulullah SAW memerintahkan seorang buta untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Suatu kali salah satu suku Arab hendak meninggalkan desanya yang jauh dari masjid ke tempat yang lebih dekat ke masjid, agar setiap saat bisa berjamaah bersama Rasulullah. Namun justru Rasulullah melarang mereka untuk pindah karena setiap langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah dinilai surga. Subhanallah. Itulah sekelumit urgensi dan nilai plus sholat berjamaah dari perspektif agama. Makna hikmah syariat tidak terputus pada onggokan dalil nakli saja, namun juga melibatkan perspektif kekinian yang menyegarkan. Inilah yang coba digali dan ditawarkan oleh penulis. Dengan memaknai nilai sholat berjamaah dari perspektif psikologis, medis, dan bahkan sosiologis. Penulis juga mengkaji secara detail tata cara fikih sebagai panduan sholat berjamaah.
metode ampuh untuk memotivasi diri agar selalu giat berjamaah, dan kisah-kisah hikmah orang-orang yang tetap melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah review dari Ulun. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.